Salah satunya adalah ilmu mengelola amal. Para ulama mengatakan orang yang sukses dunia dan sukses akhirat adalah orang yang pandai mengelola amalnya. Tahu bagaimana cara beramal dengan baik, cara beramal dengan benar. Karena ada orang yang amalnya itu benar, tetapi tidak baik untuk dia. Ada yang amalnya baik, tapi sayangnya melakukannya dengan cara yang tidak benar. Nah, ini resep dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara amal kita itu baik, benar, dan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang sukses. Nah, orang yang sukses itu yang grafiknya tuh naik, terus naik. Ya, grafiknya terus naik, ini sukses. Nah, biar grafiknya terus naik, maka kecepatannya stabil. Ya, kecepatannya stabil. Dia akan kuat sampai ke atas dia, akan kuat sampai ke puncak, gak akan turun. Nah, ini ada orang-orang yang dia amalnya di awal kenceng, Masya Allah, amalnya kenceng, tahajud ya sepanjang malam. Begitu umurnya tambah 10 tahun, mulai rokaatnya kurang 200 rokaat. Atau bahasa Jawanya ambiu amalnya, terjun bebas amalnya. Ada orang yang tadinya puasanya Masya Allah hebat, Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Begitu umurnya tambah 20 tahun, puasanya Senin juga enggak, Kamis enggak juga puasa. Ternyata puasanya mungkin setahun cuma 2 kali. Ya, setahun puasanya cuma dua kali. Sunnah maksud saya, selain di bulan suci Ramadan. Puasa sunnahnya setahun cuma 2 kali. Ada pula orang yang tadinya sedekahnya Masya Allah. Dia sedekahnya luar biasa. Habis-habisan hartanya. Ya, habis-habisan hartanya. Tapi begitu nggak punya uang, dia menjadi orang yang keluh kesahnya luar biasa. Orang yang ngomel-ngomel, ya, orang yang protes. Kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Nah, Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan amal dengan baik dan benar. Sehingga amal yang dilakukan bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Amal yang dilakukan tidak membuat manusianya, orangnya menyesal ya di kemudian hari. Bisa terus ridho, bisa terus senang, bisa terus bahagia. Gimana caranya? Hadis ini. Coba kita perhatikan bersama-sama sabda Nabi Muhammad SAW. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Agama Islam itu agama yang mudah. Ini yang harus kita sampaikan pada diri kita, kepada masyarakat, kepada semuanya. Islam itu mudah. Mudah, tapi jangan dibuat mainan. Ya, aturannya mudah, tapi jangan kamu permainkan aturan agamamu. Mudah dalam arti dibandingkan dengan aturan-aturan syariat sebelumnya. Dalam syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW, orang yang terkena najis cukup yang najisnya itu dihilangkan, ya disucikan, selesai. Tapi kalau syariat yang terdahulu, kalau ada pakaian yang kena najis, maka bagian yang kena najis harus dipotong, dibuang. Sehingga itu memberatkan. Dalam syariat Nabi yang terdahulu, itu kalau ada orang yang mau tobat, di antaranya ada yang harus dengan membunuh dirinya. Baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di syariat Nabi Muhammad SAW, tobat, menyesali, meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan, berniat tidak mengulangi, dan kalau ada hubungan dengan manusia, minta maaf, minta keridhaan, kerelaan, atau mengembalikan sesuatu yang diambil. Mudah syariat Nabi Muhammad SAW. Inna dina yusrun. Walan yusyadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang itu bersikap keras dalam beragama, dalam beramal, kecuali dia pasti akan dikalahkan oleh sikapnya itu sendiri. Jadi ada orang yang maunya sepanjang malam bangun untuk ibadah, maka nanti dia akan dikalahkan oleh sikapnya itu sendiri. Tiba-tiba menjelang subuh dia tertidur, subuhnya pun hilang. Atau mungkin setahun, 2 tahun, dia bisa ibadah sepanjang malam. Tahun ketiga, Masya Allah, bahkan bukan sepanjang malam, setengah malam pun tidak, seperempat malam pun tidak. Akhirnya dia cuma bangun untuk sholat subuh. Bangun untuk sholat subuh saja. Sunnahnya sepanjang malam hilang. Ada orang yang di awal itu dia puasanya Masya Allah. Puasanya dia habis-habisan. Setiap hari dia puasa. Dia kejar puasa luar biasa. Tapi 8 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, seperti yang sudah saya sebutkan, kualitas puasanya pun menurun, kuantitas puasanya pun menurun. Kenapa? Karena manusia punya sifat jemu. Manusia punya sifat bosan. Karena itu
diatur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW. Jangan bersikap keras memaksakan diri dalam beragama, dalam beramal soleh. Betul kita harus paksa diri kita untuk amal soleh, harus paksa diri kita untuk sholat tahajud, harus paksa diri kita untuk puasa, harus paksa diri kita untuk sedekah, harus paksa diri kita untuk amal soleh, tapi jangan melampaui batas kemampuan kita. Jangan memaksakan diri, karena agama tidak suka pada orang yang melebihi batas kemampuannya. Sholatlah di malam hari, mulai dari yang ringan-ringan, 2 rakaat, tambah 2 rakaat, sampai nanti akhir usia, jumlah sholatnya itu semakin banyak, bukan semakin berkurang. Begitu pula dengan puasa, mulailah dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian tingkatkan menjadi 4 hari dalam 1 bulan, yaitu dengan puasa hari Senin, dan Senin. Kemudian tingkatkan puasa itu menjadi 8 hari dalam 1 bulan, yaitu Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kemudian bisa ditingkatkan menjadi 11 hari dalam 1 bulan, selain Senin dan Kamis, juga puasa tanggal 13, 14, dan 15 di Ayyamul Bid. Inilah cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perlahan tapi pasti. Ya, perlahan tapi pasti. Tidak memaksakan diri. Fasaddidu wa qaribu. Nabi mengatakan SAW, gimana caranya? Ambillah amal itu dengan cara yang benar. Lakukan dengan cara yang benar. Fasaddidu. Benar tapi tidak melampaui batas. Benar tapi tidak berlebih-lebihan. Wa qaribu. Dan kalau kamu tidak mampu mendekati batas yang sempurna. Orang itu kalau bisa sholat sepanjang malam itu sempurna. Orang itu kalau bisa puasa Daud itu sempurna. Orang itu kalau bisa sedekah, menyedekahkan seluruh hartanya sempurna. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seluruh hartanya disedekahkan. Beliau mampu, keluarganya juga mampu. Keluarga beliau tidak protes, keluarga beliau ikhlas, istrinya ikhlas, anaknya ikhlas. Ayah dermakan seluruh harta nggak jadi masalah. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, saat itu ayah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala yang masih kecil saat itu, wahai Aisyah, apa yang ditinggalkan oleh ayahmu untuk kalian? Maka Sayyidatuna Aisyah menggandeng kakeknya tersebut, kemudian membuka tempat penyimpanan harta yang sudah diisi dengan batu. Saat itu ayah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu penglihatannya sudah enggak jelas, sangat rabun. Kemudian batu tadi ditutup dengan kain. Saat itulah Aisyah berkata radhiyallahu anha, wahai kakek, coba dipegang ini. Ini loh, ayah meninggalkan emas yang begitu banyak untuk kami. Padahal batu. Artinya putrinya ridho, nggak punya apa-apa. Istrinya ridho, nggak punya apa-apa. Kalau memang seperti ini nggak jadi masalah menyedekahkan semua harta. Tapi kalau menyedekahkan harta, kemudian anaknya kelaparan, anaknya mengeluh, istrinya kelaparan, istrinya mengeluh, maka ini bukan sesuatu yang mulia. Nah, kalau tidak bisa bersikap sempurna karena ada alasan-alasan yang bisa menyebabkan kita tidak melakukan yang sempurna, maka minimal waqaribu, dekatilah yang sempurna. Ya, dekatilah yang sempurna, sedekahlah tiap hari, puasalah sunnah semampunya, kemudian sholatlah malam, ambil bagian dari waktu malam. Nah, bagaimana caranya biar kita ini bisa mendekati kesempurnaan? Wa absyiru, berbahagialah kalian, jangan merasa sedih kalau kemudian tidak bisa sempurna, nggak bisa sholat sepanjang malam. Tenang, berbahagialah. Kalian akan dapatkan semua pahala itu karena punya niat yang kuat. Caranya bagaimana? Wasta'inu bil ghadwati warrohati wasyai'im minal duljah. Kalau kalian tidak mampu amal sepanjang malam, tidak mampu kalian sedekah sebanyak mungkin, kalau tidak mampu kalian itu melakukan hal-hal yang sempurna seperti orang-orang yang mulia, seperti para sahabat yang tingkatannya tinggi, seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sholat 2 rakaat khatam Al-Quran, nggak mampu sedekah seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menyedekahkan seluruh hartanya, ya, tidak mampu menjadi sahabat yang menjadikan hidupnya selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka Rasul mengajarkan 3 tips ini, 3 ajaran Nabi Muhammad SAW yang sangat indah, ya, yang bisa kita lakukan sepanjang hidup. Apakah itu? Wasta'inu bil ghadwati warrawhati wasyai'im minal duljah. Maka ambillah pertolongan dengan apa? Dengan melakukan amal soleh bil ghadwah, di awal pagi, warrawhah, setelah matahari tergelincir, khususnya setelah asar, wasyai' minal duljah, dan sebagian kecil dari waktu malam. Artinya, kalau memang nggak bisa amal sepanjang hari itu untuk sholat,
maka ambillah waktu pagi, waktu siang hingga sore, kemudian waktu malam. Pagi banyak zikir, pagi banyak sedekah. Sore banyak zikir, sore banyak sedekah. Malam banyak sholat, banyak berzikir. Nah, untuk malam dikatakan wasyai' minad duljah. Sebagian aja kecil dari waktu malam. Kenapa? Karena waktu yang berat memang untuk ibadah di malam hari. Rasul mengajarkan ambil sebagian kecil dari waktu malam, tapi istiqomah. Nah, ini kalau kita lakukan pagi istiqomah, sore istiqomah, malam istiqomah, walaupun cuma sebentar, setiap hari seperti itu, ini orang yang pandai mengelola amalnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, wa abshiru, bergembiralah, karena akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan kita diberikan pemahaman yang benar dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mulai menata kembali amal kita, karena umur akan terus bertambah dan kita akan semakin tua. Ya, kita akan semakin tua. Jangan sampai menjadi seorang yang tambah tua, tambah turun ibadahnya. Tetapi kita harus berusaha, semakin tambah umur, semakin continue, semakin istiqomah ibadah kita. Semoga Allah berkati kita semua. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wa'alafu minkum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.